Agung yang saya hormati, ketika proses Basuki Cahayapurnama di Kejaksaan Agung itu begitu cepat, orang pun bertanya, saya pun ikut ditanya, kenapa begitu cepat prosesnya? Memang begitulah masyarakat, Pak Jaksa Agung. Cepat pun ditanya, lambat pun ditanya. Karena itu kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, kita bisa sesat. Apalagi kalau penegakan hukum dikaitkan dengan opini yang berkembang di tengah masyarakat. Dan itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, engkau akan disesatkan dari jalannya. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya pikir semua orang sekarang berharap agar para jaksa penuntut umum dalam kasus Basuki Cahayapurnama bisa profesional dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan dakwaannya, sehingga meyakinkan hakim sehingga bahwa memang Basuki Cahayapurnama layak dan patut mendapat hukuman. Kalau kemudian jaksa penuntut tidak mampu mempertahankan dakwaannya, maka ini kemudian akan menambah kecurigaan publik terhadap para jaksa tersebut. Nah, karena itu kita sekarang tidak bekerja di ruang hampa, kita bekerja di mana media, terutama media sosial, begitu dalam tanda kutip liar, ya, di mana bisa digunakan untuk kebaikan dan juga sebaliknya bisa digunakan untuk menjatuhkan orang. Karena itu Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung agar jaksa-jaksa yang tergabung dalam jaksa dan yang menuntut kasus Basuki Cahayapurnama ini benar-benar profesional sehingga kemudian bisa dipercaya oleh publik. Tentu saja kita mengedepankan apa yang kita sebut bahwa semua belum bisa bersalah kecuali setelah ditetapkan oleh pengadilan. Karena tentu saja pengadilan akan atau para majelis hakim akan melihat bagaimana fakta-fakta di persidangan, dan itu sangat tergantung bagaimana para jaksa bisa menguraikan apa yang mereka yakini bahwa apa yang dituduhkan kepada saudara Basuki alias Ahok itu benar adanya. Yang kedua, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, dalam konteks penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya juga ingin mengingatkan kita semuanya karena ini di ujung tahun 2016, bahwa kita menyadari proses hukum yang berjenjang dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Itu kan semangatnya adalah saling mengoreksi. Ketika misalnya polisi melakukan penyidikan kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, jaksa akan meneliti, mengoreksi benar nggak langkah-langkah hukum atau proses hukum yang dilakukan oleh polisi. Kalau memang tidak, dikembalikan dan sebagainya. Begitu juga ketika sampai ke pengadilan, para hakim juga mengoreksi benarkah dakwaan yang dituntut oleh jaksa tersebut. Tapi Pak Jaksa Agung yang saya hormati, kadang-kadang dalam pelaksanaannya sering masuk angin. Dalam realisasinya penerapan hukum ini, ya, kami mendengar dari masyarakat, kadang-kadang ketika kasus hukum ini sebenarnya perdata, tapi dibelokkan ke pidana. Karena itu pengawasan sangat penting. Ya, kami berharap agar pengawasan soal-soal ini sangat ditingkatkan karena ini menyangkut dengan nasib orang, Pak. Sebenarnya ini soal piutang, soal piutang, orang berutang, ya. Apalagi ketika pilkada, ya dia dijanjikan, ya kalau dijanjikan oleh donatur, ketika dia kalah, kemudian dia berutang, kemudian dibelokkan menjadi pidana. Nah, karena itu Pak Jaksa Agung yang saya hormati, tidak tertutup kemungkinan ketika kasus itu sudah P21, bisa juga dievaluasi kalau memang kita melihat bahwa ada keanehan-keanehan, ya, dalam proses itu. Karena bisa saja dalam tanda kutip ada pengaruh-pengaruh di luar, ya, apalagi ada faktor-faktor kekerabatan, itu kemudian bisa berubah dari perdata menjadi pidana. Karena itu saya menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung agar ke depan di tahun 2017 soal-soal seperti ini benar-benar harus diawasi. Yang ketiga, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya ingin menanyakan soal
posisi koordinator di setiap kejaksaan tinggi. Kenapa demikian? Karena koordinator ini dia hanya punya meja dan kursi. Apakah tidak terpikirkan oleh kejaksaan ke depan untuk menghadirkan posisi wakil kejaksaan negeri? Eselonnya juga sama. Ya, jadi kalau Polres ada Wakapolres, PN juga ada Wakapn, apakah memang ke depan perlu juga dipertimbangkan agar Pak Nasir, mau Anda habiskan sendiri atau saya bagi sama Habib waktunya? apa Pak Desmond? Waktunya mau Anda habiskan sendiri atau saya bagi sama Habib? Sebentar Pak Desmond, sebentar lagi udah mau habis ini Pak Desmond. Kemarin Habib juga bicara, saya nggak potong-potong Pak Desmond. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, ya, soal ini barangkali perlu dipertimbangkan. Ya mudah-mudahan ke depan soal posisi ini sehingga koordinator itu dihilangkan dan kemudian ada wakil kejaksaan negeri di setiap kejaksaan negeri. Dan yang terakhir, saya tadi juga prihatin soal penganggaran karena dipotong oleh negara, oleh pemerintah karena barangkali tidak cukup duit, dan saya berharap kepada Jaksa Agung bisa menerima usulan saya untuk tahun 2017. Kami ini anggota MPR selalu diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Undang-Undang Dasar, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nanti program jaksa masuk sekolah itu tidak ada biayanya, saya bersedia di dapil saya untuk bersinergi dengan kejaksaan untuk memasukkan soal-soal itu dalam sosialisasi 4 pilar itu. Kalau memang ya dananya tidak cukup. Karena itu bisa bersinergi Pak, ya, bersinergi sehingga kemudian bisa membantu kejaksaan untuk melakukan program jaksa masuk sekolah. Dan yang paling terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah meningkatkan status 5 kejaksaan negeri di Aceh, ya, sehingga kemudian ini mudah-mudahan bisa membantu dalam upaya penegakan hukum di Aceh sesuai dengan cita-cita daripada nawacita proses bagaimana pemulihan kepercayaan publik dalam rangka mendapat kepastian dan keadilan hukum. Terima kasih Pak Ketua, Pak Desmond yang baik hati. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung yang saya hormati, ketika proses Basuki Cahayapurnama di Kejaksaan Agung itu begitu cepat, orang pun bertanya, saya pun ikut ditanya, kenapa begitu cepat prosesnya? Memang begitulah masyarakat Pak Jaksa Agung. Cepat pun ditanya, lambat pun ditanya. Karena itu kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, kita bisa sesat. Apalagi kalau penegakan hukum dikaitkan dengan opini yang berkembang di tengah masyarakat. Dan itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, engkau akan disesatkan dari jalannya. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya pikir semua orang sekarang berharap agar para jaksa penuntut umum dalam kasus Basuki Cahayapurnama bisa profesional dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan dakwaannya sehingga meyakinkan hakim sehingga bahwa memang Basuki Cahayapurnama layak dan patut mendapat hukuman. Kalau kemudian jaksa penuntut tidak mampu mempertahankan dakwaannya, maka ini kemudian akan menambah kecurigaan publik terhadap para jaksa tersebut. Nah, karena itu kita sekarang tidak bekerja di ruang hampa, kita bekerja di mana media, terutama media sosial, begitu dalam tanda kutip liar, ya, di mana bisa digunakan untuk kebaikan dan juga sebaliknya bisa digunakan untuk menjatuhkan orang. Karena itu Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung agar jaksa-jaksa yang tergabung dalam jaksa dan yang menuntut kasus Basuki Cahayapurnama ini benar-benar profesional sehingga kemudian bisa dipercaya oleh publik. Tentu saja
kita mengedepankan apa yang kita sebut bahwa semua belum bisa bersalah kecuali setelah ditetapkan oleh pengadilan. Karena tentu saja pengadilan akan atau para majelis hakim akan melihat bagaimana fakta-fakta di persidangan, dan itu sangat tergantung bagaimana para jaksa bisa menguraikan apa yang mereka yakini bahwa apa yang dituduhkan kepada saudara Basuki alias Ahok itu benar adanya. Yang kedua, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, dalam konteks penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya juga ingin mengingatkan kita semuanya karena ini di ujung tahun 2016, bahwa kita menyadari proses hukum yang berjenjang dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Itu kan semangatnya adalah saling mengoreksi. Ketika misalnya polisi melakukan penyidikan kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, jaksa akan meneliti, mengoreksi benar nggak langkah-langkah hukum atau proses hukum yang dilakukan oleh polisi. Kalau memang tidak, dikembalikan dan sebagainya. Begitu juga ketika sampai ke pengadilan, para hakim juga mengoreksi benarkah dakwaan yang dituntut oleh jaksa tersebut. Tapi Pak, Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengunjungi kediaman korban bom Kampung Melayu Bribtu Anumerta Rido Setiawan di perumahan Dasana Indah, Tangerang, Banten. Ya, Iriawan menyebut keluarga mengutuk bom bunuh diri yang menewaskan putra mereka. Iriawan hadir untuk memberikan semangat kepada pihak keluarga, terutama Gunawan, ayah dari almarhum Bribtu Anumerta Rido Setiawan. Gunawan sendiri mengutuk bom bunuh diri di Kampung Melayu dan menilai tindakan teroris tersebut bukan ajaran Islam. Gunawan berharap kehadiran Kapolda Metro Jaya bisa mengobati rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian putra kesayangannya. Saya cukup terharu dan bangga kepada keluarganya, di mana dengan kehilangan salah satu putranya yang tersayang, tapi belum masih dengan tabah menghadapi cobaan ini. Dan semua prosesi pemakaman sudah kita lakukan dengan baik, mulai dari Jakarta hingga berangkat ke Lampung dan bisa dimakamkan dengan upacara kepolisian. Bahkan pemerintah setempat juga memberikan perhatian yang begitu